Selamat pagi, Pak Sofyan. Saya Dionysius Artadia Adi Pratama, NIM 18A10113. Hari ini saya akan menjelaskan perihal tugas individu dari tugas akhir Arsikot UAS yang akan dikumpulkan besok. Untuk yang pertama, jadi sebelumnya dari Jalan Kaligarang, jadi kelompok saya mendapatkan Jalan Kaligarang. Nah, saya mendapat segmen keempat. Segmen keempat itu hampir mendekati jalan menuju ke Jalan Kelut Raya. Gitu. Nah, pembahasan yang pertama saya mulai dari tempat parkir. Untuk di segmen saya, tempat parkir tepatnya yang di ruko atau tempat-tempat berjualan di segmen saya ini sudah baik, tempat parkirnya sudah baik, sudah menyediakan tempat parkir untuk mobil maupun motor. Untuk ruko yang ada di gambar ini, yang di sini, ini sudah sangat baik karena dia luas dan juga sangat mencukupi untuk tempat parkir mobil dan motor. Untuk di Indomaret yang di bawah ini juga sudah baik, sudah lumayan baik, sudah ada menyediakan untuk parkir mobil dan motor walaupun agak desek-desekan gitu. Nah, melainkan untuk bengkel Honda ini mungkin untuk parkir mobil memang agak sulit di sini karena pada akhirnya akan memakan bahu jalan. Cuman untuk parkir motor ini sudah bisa, parkir motor di depan Honda itu sudah mencukupi. Lagi pula di bengkel Honda ini pun ini bengkel motor, jadi yang datang ke mayoritas yang datang juga menggunakan kendaraan motor, bukan kendaraan mobil. Selanjutnya untuk rumah-rumah yang di Jalan Kaligarang ini, tepatnya di segmen saya, segmen 4 ini, sudah cukup baik karena setiap rumah mempunyai garasi. Mereka mempunyai garasi ataupun carport untuk memparkirkan mobil atau motor mereka. Jadi sudah memadai lah untuk tempat parkir, jadi mereka tidak perlu memakan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan mereka. Nah, ini juga yang tidak diinginkan sebenarnya di jalan-jalan besar. Mungkin untuk beberapa jalan besar mungkin sudah tidak masalah jika ada mobil-mobil yang parkir di bawah jalan seperti ini. Cuman untuk beberapa jalan mungkin agak bermasalah dan mungkin sangat bermasalah jika ada mobil-mobil yang diparkirkan di bawah jalan. Nah, beberapa kasus ini saya mungkin alami sendiri, saya survei ke lapangan, saya sering ke Jalan Kaligarang ini, terkadang mobil-mobil yang parkir di bawah jalan ini sedikit mengganggu jalur pengendara yang melewati Jalan Kaligarang, apalagi kalau lagi macet, itu sangat mengganggu. Nah, makanya sangat diperlukan tempat parkir yang memadai bagi toko, ruko, ataupun rumah tempat tinggal di situ. Nah, sebenarnya untuk garasi atau carport pun itu cukup mudah, ukuran parkir yang harus disediakan seukuran dengan mobil, mungkin 5x4 itu sudah cukup untuk memuat satu mobil dan serta diberikan sedikit jarak untuk antar mobil-mobil yang lainnya gitu. Nah, mungkin yang agak sulit itu nanti parkir di bawah jalannya. Mungkin untuk sementara waktu parkir di bawah jalan seperti ini mungkin tidak masalah, tapi untuk kedepannya mungkin karena penduduk di Semarang ini terus bertambah, pada akhirnya akan terus bertambah dan kendaraan juga akan terus bertambah, mungkin tempat parkir di bawah jalan seperti ini akan mengganggu. Makanya tetap harus dibuat tempat parkir yang memadai di bawah jalan seperti di Jalan MT Haryono. Di Jalan MT Haryono itu sudah ada tempat parkir yang memadai di bawah jalan gitu. Nah, seperti ini Ridi dan saran untuk parkir di bawah jalan yang sudah baik dan sudah benar gitu. Ini saya referensi dari tempat parkir di bawah jalan di Jalan MT Haryono, tepatnya di
depan KFC yang sejejer-jejer dengan SD PL1 Yusuf di sana, itu bentuk parkirnya itu seperti ini, menyerong sekitar mungkin 45 atau 60 derajat begini, dan panjang masuknya ke kiri itu sekitar mungkin 5 sampai 6 meteran, itu sudah cukup. Jadi mungkin saran saya perlu diadakan pelebaran jalan, begitu pelebaran jalan yang di sini dimaksudkan selain untuk melebarkan jalan utama juga memberikan spasi untuk tempat parkir juga gitu. Nah, berikutnya untuk marka jalan. Di Jalan Kaligarang ini tidak ada marka jalan yang terlihat sepanjang, walaupun saya membahas soal segmen 4, cuman secara keseluruhan juga tidak ada marka jalan yang terlihat, kecuali mungkin zebra cross di perempatan lampu merah. Nah, ini mungkin juga yang mengakibatkan banyak kemacetan juga sebenarnya tidak ada marka jalan yang jelas di Jalan Kaligarang ini. Nah, ini mungkin contoh-contoh marka jalan yang bisa digunakan untuk di Jalan Kaligarang ini, seperti tidak boleh menyalip, atau jalur cepat, jalur lambat, gitu. Nah, ini mungkin saran yang marka jalan yang mungkin bisa dimasukkan ke Jalan Kaligarang, gitu. Kalau mungkin karena jalannya yang tidak terlalu lebar seperti jalan-jalan besar lainnya seperti Jalan Mataram, Jalan MT Haryono gitu, mungkin untuk diberikan jalur cepat atau jalur lambat itu juga mungkin kurang bisa efektif karena ini jalannya cukup kecil, jadi ya bukan cukup kecil sih, mungkin tidak seperti jalan-jalan yang diberikan jalur lambat, jalur cepat yang lainnya gitu. Jadi mungkin paling tidak diberi marka supaya jelas itu marka yang boleh menyalip atau tidak, di sana boleh berhenti atau tidak begitu, tidak hanya dari mungkin pelang-pelang dilarang berhenti seperti S, P begitu, tidak hanya seperti itu, juga dari markanya juga sebenarnya penting untuk diberikan gitu. Nah, berikutnya vegetasi. Terlihat di sepanjang jalan Kaligarang, tepatnya di segmen saya ini, di samping kanan kiri ini masih sangat minim akan vegetasi, kecuali vegetasi dari rumah-rumah warga begitu. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu masih jarang sekali terlihat vegetasi hijauan begitu. Untuk di tengah jalannya, di bagian tengahnya itu mungkin sudah baik, sudah banyak vegetasi yang terlihat, sudah ada pohon-pohon primbun, sudah ada perdu-perdu di antara pohon-pohonnya juga, walaupun belum tumbuh besar, cuman itu sudah baik karena paling tidak sudah ada hijauan yang terlihat. Gitu. Nah, ini yang gambar di kiri atas ini mungkin sekedar referensi saya dari internet untuk ukurannya, untuk idealnya ditempatkan di mana. Gitu. Dan ini gambar 3D saya yang menjelaskan soal penempatan vegetasinya. Ya cukup, itu tiga poin penjelasan dari saya, dari parkir, vegetasi, dan satunya itu tadi marka jalan. Saya Dionysius Artadia di pertama, terima kasih atas perhatiannya.